Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Jumpa lagi dengan Miss Frida. Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Semangat untuk mengikuti pembelajaran di rumah bersama Siboim. Jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Mari kita lindungi keluarga dan diri sendiri. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa agar apa yang disampaikan dapat kalian mengerti dan bermanfaat. Oke? Hari ini kita akan belajar materi kelas 4. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 3. Apakah kalian sudah siap? Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengenai cerita fiksi yang ada di daerah kalian. Belajar mengenai karakteristik yang berbeda-beda setiap individu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Anak-anak mampu menceritakan kembali dongeng yang berasal dari daerah mereka. Kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi karakter individu. 3. Anak-anak dapat menyebutkan beragam mata pencaharian berdasarkan bentang alam Indonesia yang sangat beragam. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ciptaan R. Suharjo bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sahabat Siboim, kita patut bangga dengan keberagaman yang kita miliki sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita saling menghormati satu sama lain. Kalian bangga bukan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki keberagaman? Nah, kita juga memiliki sangat banyak dongeng Nusantara yang sangat beragam dari setiap daerah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan dongeng itu? Dongeng adalah karya sastra yang berisi cerita penuh hayalan yang dianggap masyarakat umum sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ada pula yang berpendapat bahwa dongeng adalah cerita turun-temurun dari generasi ke generasi yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral sebagai hiburan masyarakat. Dongeng ada beberapa jenis, yaitu 1. Fabel. Fabel adalah sejenis cerita dongeng yang berisikan cerita hewan-hewan. Contohnya si kancil. Kedua, mitos. Mitos adalah dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Contohnya kalau di daerah kita ada Joko Tarub. 3. Legenda. Legenda adalah dongeng yang menjelaskan tentang terjadinya suatu daerah. Contohnya Danau Toba. Nah, dalam setiap cerita terdapat karakteristik setiap tokohnya. Karakteristik setiap tokoh dalam cerita itu memiliki ciri khas masing-masing. Tahukah kalian tentang cerita Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat?
Ya, betul. Cerita itu mengenai seorang anak yang melupakan ibunya sehingga ibunya murka mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Nah anak-anak, sekarang Miss Frida akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Malin Kundang yang Durhaka. Mari kita simak bersama ceritanya ya. Dahulu kala, di perkampungan nelayan pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah dan anak laki-lakinya Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin. Malin pun tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah mulai menua, ia hanya bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kehidupannya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Tubuh Malin mendadak panas sekali. Mande Rubayah pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Malin. Berkat usaha keras ibunya, sampai mendatangkan tabib, nyawa Malin berhasil diselamatkan. Setelah sembuh, ibunya semakin sayang kepada Malin. Begitu pula Malin, ia sangat menyayangi ibunya. Kapal besar setahun sekali merapat ke pantai air manis. Ketika sudah dewasa, Malin meminta izin ibunya untuk merantau dengan kapal itu. Awalnya, ibunya ragu, tetapi dengan berat hati, akhirnya dia mengizinkan anaknya pergi. Malin pun pergi berbekal 7 buah nasi bungkus yang dibalut daun pisang dari ibunya. Malin juga menenangkan ibunya bahwa tidak akan terjadi apa-apa kepada dirinya di perantauan. Setelah kepergian Malin, hari-hari terasa berjalan lambat bagi Mande Rubayah. Ia selalu memandang ke laut dan mendoakan anaknya agar selamat dalam pelayarannya. Mande Rubayah selalu menanyakan kabar Malin setiap ada kapal besar yang merapat. Namun, jawaban dari nahkoda dan awak kapal tidak ada yang memuaskannya. Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Doa Mande Rubayah yang tak putus-putusnya itu terus dilakukan sampai ia semakin menua. Tubuhnya mulai dimakan usia dan jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintih Mande Rubayah tiap malam. Namun, Malin tak juga datang mengunjungi ibunya. Nahkoda kapal yang membawa Malin pun membawa kabar kalau Malin sudah menikah dengan gadis bangsawan. Keyakinan Mande Rubayah diaminkan dengan kedatangan kapal megah. Penduduk perkampungan menyambut gembira kapal itu. Mereka berkumpul di sekitar kapal itu karena mengira itu milik sultan atau pangeran. Mande Rubayah pun turut berdesakan di dekat kapal. Ia melihat sepasang muda-mudi itu di anjungan kapal. Pasangan itu mengenakan baju berkilau dan tersenyum. Ibu Malin mengetahui bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Ibu Malin mendahului sesepuh kampung untuk menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat-erat, seakan takut kehilangan anaknya lagi. Isak tangis Mande Rubayah pun pecah. Malin anakku, kau benar anakku kan? Kata Mande. Mengapa begitu lamanya kau tak memberi kabar? Katanya lagi. Malin pun terkejut disambut oleh perempuan tua dan berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa perempuan itu ibunya. Malin mengingat ibunya adalah perempuan tegar yang kuat menggendongnya kemana saja, sehingga ia tak percaya dengan orang yang memeluknya. Malin tidak sempat berpikir karena istrinya langsung mengatakan hal yang merendahkan. Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dulu kau bohong padaku? Ucapnya sinis. Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Tanyanya lagi. Mendengar perkataan istrinya,
Malin pun mendorong Mande Rubaya hingga terguling ke pasir. Ibu Malin tidak percaya apa perlakuan anaknya. Ia jatuh dan berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin tidak peduli perkataan ibunya. Ia tidak mau mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Mande bersujud di kaki Malin dan hendak memeluk kakinya. Namun, Malin malah menendangnya. "Hai perempuan gila, aku bukan anakmu. Ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor," kata Malin kepada ibunya. Mande Rubaya pun pingsan. Ketika ia tersadar, pantai sudah sepi dan kapal Malin sudah pergi menjauh. Hati Mande Rubaya perih seakan ditusuk-tusuk. Ia tak menyangka anak laki-laki kesayangannya tega kepada ibunya sendiri. Ia menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan hati pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tiba-tiba, cuaca di tengah laut yang cerah berubah menjadi gelap. Hujan turun, badai dan petir menghantam kapal Malin Kundang. Badai yang datang tiba-tiba itu menghancurkan kapal Malin Kundang hingga berkeping-keping. Puing kapalnya terbawa sampai ke pantai. Pagi harinya, terlihat puing kapal milik Malin Kundang yang terdampar telah menjadi batu. Tubuh Malin Kundang pun turut menjadi batu. Ia dikutuk oleh ibunya karena durhaka. Di sela-sela batu, ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri berenang. Ikan itu berasal dari tubuh istri Malin yang mencari suaminya. Itulah cerita Malin Kundang yang durhaka terhadap ibunya. Pesan yang bisa disampaikan atau pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah sayangilah orang tua ketika gembira atau sedih. Jangan lupakan jasa mereka yang telah menyayangimu ya. Cerita Malin Kundang mengangkat kehidupan di Sumatera Barat yang berbahasa Melayu dan baju adat Sumatera Barat. Sedangkan di Jawa ada cerita mengenai timun emas dengan latar pedesaan dan pakaian adat Jawa dengan kain jarik. Dalam setiap dongeng di Indonesia juga mengangkat tentang keberagaman mata pencaharian. Indonesia yang bentang alamnya berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai menyebabkan penduduk di Indonesia banyak sekali memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Seperti di dataran tinggi Dieng, banyak yang menjadi petani kentang, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Di Temanggung sendiri banyak petani yang menanam tembakau. Nah, masyarakat di daerah pantai seperti di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, banyak yang menjadi nelayan, penangkap ikan, bahkan menyewakan kapal pinisi sebagai pendukung wisatawan untuk menikmati keindahan pantai di sana. Pemandu wisata di Pulau Komodo juga merupakan salah satu mata pencaharian warga yang memanfaatkan potensi alam di sana. Penduduk yang ada di perkotaan biasanya bekerja di bidang industri dan jasa. Contohnya perawat di rumah sakit, PNS, dosen, pengacara, dan masih banyak yang lain. Coba kalian sebutkan apa saja mata pencaharian yang kalian ketahui di komen bawah ini ya. Dengan banyaknya keberagaman yang ada, tentunya kalian dapat belajar dari keberagaman tersebut.
dan menghormati semua keberagaman yang dimiliki sebagai suatu anugerah yang justru harus menjadikan kita lebih bersatu lagi, menjadi bangsa Indonesia yang kuat dan rukun. Nah, tugas untuk anak-anak hari ini, coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian di rumah apa saja cerita dongeng yang berasal dari daerah kalian. Kemudian, ceritakan kembali satu dongeng yang berasal dari daerah kalian dengan kalimat kalian sendiri. Jangan lupa sebutkan dengan jelas siapa saja tokoh yang ada dalam cerita dan hal apa yang bisa dipetik dari cerita dongeng tersebut. Hari ini kita telah belajar mengenai mata pencaharian penduduk di Indonesia, karakteristik individu, dan dongeng setiap daerah. Jangan lupa selalu bertanggung jawab terhadap tugas kalian, disiplin, dan selalu semangat untuk meraih cita-cita. Sobat Siboim, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.